Oke semuanya, welcome back to Pokari, podcast with Aukari. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial banget, which is salah satu guru aku di official silang.id. Mungkin dari kalian belum ada yang tahu ya, atau mungkin udah ada yang tahu juga official silang.id itu apa. Jadi mereka ini adalah salah satu platform di mana mereka mengajarkan bahasa isyarat kepada mungkin para tuli juga atau mungkin bagi masyarakat yang emang pengen belajar bahasa isyarat juga. Dan salah satu yang tertarik adalah kemarin aku. Kita langsung sapa aja kali ya. Hai Kak Bagja. Halo. Aku kayaknya udah lupa nih bahasa isyaratnya, udah lama gak latihan. Iya. Jadi berarti nanti diajarin lagi ya. Coba nanti kita tes ya. aduh, kayaknya cuma bisa abjad deh. Oke, jadi Kak Bagja apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masih semangat untuk mengadvokasi tentang Bisindo ke masyarakat. Pasti dong. Aku juga ikut semangat nih. Jadi kalau mungkin kalian belum tahu, Kak Bagja Prawira ini adalah salah satu pendiri dari Official Silang dan merupakan co-founder dari official silang.id gitu. Terus sebagai apa lagi sih posisinya di Official Silang? Aku jadi CBO, yaitu Chief Branding Officer. Fokusnya bagaimana caranya Bisindo ini bisa masyarakat tahu. Dan itu penting juga untuk teman-teman tuli. Fokusnya jadi aku di situ. Oke, nah mungkin teman-teman di rumah sekarang lagi ada yang bingung nih. Siapa sih yang berbicara di belakang Kak Bagja ini, di belakang kita semua? Nah, jadi untuk sedikit menjelaskan mungkin dari aku, ada JBI atau Juru Bahasa Isyarat yang memang akan menerjemahkan bahasa isyarat yang Kak Bagja obrolin nih sama aku. Jadi nanti bakal ada suaranya juga. Jadi ada JBI di belakang. Dan mungkin boleh gak sih Kak Bagja jelasin sendiri sedikit gitu loh sama mungkin orang-orang di rumah, kenapa sih juru bahasa isyarat nggak boleh atau nggak bisa ada di depan kamera gitu loh? Kenapa juru bahasa isyarat itu nggak bisa di depan kamera? Karena mempunyai etika profesinya, yaitu melindungi hak privasinya mereka. Sebab juru bahasa isyarat ini mempunyai hak privasi. Nah, komunitas tuli saat lagi menjadi pembicara ataupun narasumber, sebelum komunitas tuli, kelompok komunitas tuli itu adalah kelompok minoritas. Dan ini adalah menunjukkan rasa hormat untuk bahasa isyaratnya. Nah, JBI ini adalah fungsinya adalah untuk menjembatani komunikasi, akses untuk teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Khawatirnya nanti karena banyak kasus nih orang akan fokusnya kepada juru bahasa isyaratnya, bukan ke tulinya. Seperti itu. Jadi mungkin alasannya itu yang lebih tepat. Jadi fokusnya kepada etikanya, etika dari juru bahasa isyarat. Oke, jadi itu ya teman-teman, mungkin kenapa pada hari ini sebenarnya yang berbicara kita ada 3 orang nih, kita sedang diskusi 3 orang, cuman memang JBI atau juru bahasa isyarat tidak boleh atau tidak bisa ada di depan kamera karena untuk melindungi privasinya juga, kemudian juga agar kita lebih fokus sama tulinya dan juga sama bahasa isyaratnya. Betul begitu? Ya, betul sekali. Oke. Nah, Kak Bagja, kan sering banget nih ya orang tuh salah persepsi antara tuli dan tunarungu. Itu yang sering banget terjadi di Indonesia gitu loh, terhadap mungkin dari artinya sendiri, apakah artinya sama atau apakah juga penjelasannya juga sama. Nah, itu boleh gak sih sedikit dijelaskan mungkin sama teman-teman di rumah, apa sih bedanya tuli sama tunarungu? Apakah ada bedanya atau enggak gitu loh, Kak? Oke, sebetulnya tidak ada yang salah dan tidak ada yang betul. Hanya masalah perspektif saja. Ya, betul masyarakat berpikirnya ada 2 perspektif. Betul. Antara tuli dan tunarungu. Kalau tuli itu perspektif dari komunitas tulinya, karena apa? Ini menunjukkan identitas dengan huruf T dengan kapital. Oke. Sebab ini di dalamnya itu mempunyai budaya. Terus apa hubungannya dengan nggak bisa mendengar dan budaya? Sebab budaya ini menunjukkan bahasa. Nah, bahasa ini yaitu bahasa isyarat. Bahasa isyarat ini mempengaruhi cara kehidupan orang-orang tuli. Berarti kata tuli ini bukan berfokus pada pendengaran saja, tapi juga bagaimana pengembangan komunitas tuli itu sendiri.
Kedua, untuk kata tunarungu ini sebetulnya hanya perspektif dari medis atau kedokteran. Oke. Kenapa? Karena mereka fokus kepada kependengarannya saja. Tunarungu artinya adalah perusak pendengaran. Kata ini seperti fokus kepada bagaimana caranya orang ini bisa berubah menjadi mendengar kembali. Nah, itu sebabnya kalau teman-teman tuli itu kurang nyaman disebut kata tunarungu. Karena melihatnya itu kalau kata tunarungu itu seperti dipaksa dan ada konotasi negatif. Yang sebetulnya kemampuannya itu berbeda. Dari cara komunikasinya pun juga berbeda. Itu sebabnya tuli itu menunjukkan budaya. Karena cara berkomunikasinya berbeda dengan orang dengar. Oke, ngerti. Jadi kalau bisa dibilang tuli itu sebenarnya adalah bahasa yang lebih tepat lah ya, yang lebih enak gitu loh, yang lebih bisa diterima. Betul. Dan kalau misalnya bahasa tunarungu sebenarnya nggak apa-apa digunakan, tapi di bahasa medis. Betul seperti itu, Kak? Ya, betul. Oke. Karena kan kalau tunarungu tadi itu sendiri berarti kan kerusakan pada pendengaran. Dimana kalau misalnya kita ucapkan sehari-hari kepada orang dan kita konteksnya kita nggak ngomongin soal medis, berarti kayak agak kurang enak aja. Berarti kan kayak ada yang rusak nih sama si tuli itu sendiri gitu kan. Ya betul, sebab medis itu bukan menjelaskan tentang isyaratnya. Oke. Sebab fokus kepada telinganya, pendengarannya, atau dari patologinya. Bagaimana caranya itu mungkin dengan cara dioperasi, menggunakan implan, alat bantu dengar, dan lain-lainnya. Berarti teman-teman tuli itu tidak fokus terhadap ke situ, tapi fokusnya adalah ke pengembangan diri lewat bahasa isyarat. Oke, tadi sempat Kak Bagja jelasin kalau tuli itu harus ditulis dengan T kapital. Kenapa tuh Kak? Kenapa? Karena seperti kalau misalkan penjelasan tentang budaya, berarti itu ada kata benda. Karena contoh misalkan Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, adakah P-nya yang kecil? Adakah B-nya yang kecil? Ya, betul. Biasanya mereka pasti akan menunjukkan pakai yang kapital, dan itu menunjukkan identitas. Identitas ini mempunyai budaya, yaitu budayanya budaya tuli. Budaya tuli itu menjelaskan tentang cara kehidupan orang-orang tuli yang berbeda dengan masyarakat. Oke. Apakah ini itu sebabnya karena T-nya itu huruf kapital. Nah, ini tuh memang sudah terms yang diakui sama Indonesia sendiri, apa bahasa Indonesia sendiri, bahasa isyarat sendiri atau gimana? Di KBBI. Untuk pengakuannya itu sebetulnya masih sosial. Masih di sosial. Kalau untuk di dalam undang-undang itu masih menggunakan kata disabilitas rungu. Oke. Sebab ya undang-undang di nomor 8 tahun 2016 itu masih menyebutkan disabilitas rungu. Kenapa? Karena masih perspektif dari medis. Sebab di undang-undang ini, di kajian undang-undang ini mereka menggunakan perspektif medis, bukan perspektif dari sosial. Kalau komunitas tuli itu perspektif dari sosial. Dengan huruf T-nya itu kapital. Tapi bukan berarti belum resmi, bukan seperti itu. Tapi ini ya pengembangan alami yang terus terjadi di komunitas tersebut. Apakah ini salah satu hal yang kakak lagi perjuangin juga sebagai komunitas tuli? Ya, betul. Sampai sekarang sebetulnya kita masih berjuang dimulai dari tahun 2012. Sampai sekarang masih kita perjuangkan. Tapi kayak masih ada stigma yang masih mengakar di masyarakat. Dan ini harus teman-teman terus advokasi. Oke. Berarti kalau bisa dibilang sama aja ya, kayak misalnya sekarang para feminis nih lagi memperjuangkan kata perempuan dan juga wanita. Seperti itu mungkin ya? Pas banget. Kemarin aku webinar itu diskusi tentang feminis berhubungan dengan tuli. Karena tuli itu ternyata dia tentang perempuan tuli. Perempuan tuli itu ada 2 kali mengalami diskriminasi daripada perempuan dengar. Iya. Itu tentang interseksional. Nah, itu sebabnya dijelaskan feminis dengan tuli itu saling berkaitan kuat karena sama-sama sedang diperjuangkan. Kalau feminis itu seperti lawannya ada patriarki. Kalau tuli namanya apa? Yaitu audism.
Audism. Orang yang berpikir kalau suara itu lebih bagus dibandingkan tuli yang berisyarat. Tuli yang bersuara itu lebih bagus dibandingkan tuli yang berisyarat. Ada yang berpendapat seperti itu. Jadi perjuangannya hampir mirip nih. Iya. Berarti betul ya, hampir mirip ya. Nah terus aku pengen nanya deh Kak. Waktu kita belajar, Kakak sempet ada bahasa isyaratnya nama Kakak sendiri, Bagja. Which is gimana Kak? Bahasa isyarat namanya? Panggilan isyaratnya seperti ini. Oke. Bagja. Itu kenapa kayak gitu dan apa nih arti dari nama Kakak sendiri, Bagja Prawira? Kalau boleh tahu. Itu artinya dalam sih. Oke, boleh, mau tahu dong kalau gitu. Bagja itu dari nama B. Kenapa panggilan isyaratnya seperti ini? Karena bisindonya B seperti ini. Ya. Kedua, dulu itu aku mantan paskibra. Oke. Terus? Biasanya kalau paskibra itu kan identik dengan hormat. Jadi B seperti ini. Kenapa seperti ini? Karena kalau aku perkenalan diri dan ketemu dengan orang, otomatis itu aku seperti menghormati orang lain itu. Yang ketiga, kalau teman-teman tuli, biasanya kalau seperti ini adalah artinya pemimpin. Isyaratnya pemimpin seperti ini. Oke. Posisinya ada di sini. Nah ini B hampir mirip. Jadi aku berharap aku belajar untuk menjadi pemimpin yang lebih baik. Seperti itu. Oke, itu artinya deep banget ya. Artinya dalam banget. Nah, itu adalah doa sih. Oke, apakah dari arti nama Kakak sendiri itu sekarang udah mungkin terpenuhi gak sih dari arti nama Kakak? Jujur sebetulnya belum. Karena kenapa kan itu nama itu kan adalah doa dan harapan. Sebetulnya aku tuh punya pengalaman tertekan, depresi. Karena dulu saat aku lahir sebagai tuli, tapi tuli separuh. Jadi masih ada sisa pendengaran. Masih ada sedikit sisa pendengaran. Terus di tahun 2016 tiba-tiba menjadi tuli total. Aku ngerasa seperti krisis identitas. Karena bingung, ini aku harus bagaimana? Aku nih seperti jadi orang dengar kah atau harus seperti orang tuli? Kalau orang tuli terus aku isyarat belum bisa. Kalau orang dengar tapi aku nggak bisa mendengar, jadi kayak bingung gitu. Pernah aku berpikir untuk mencoba bunuh diri. Tapi sebelumnya aku sudah lelah, ditambah sekarang di tahun 2016 itu pengalaman itu bikin aku tambah lelah lagi. Dan nama itu adalah doa dari mama dan orang tuaku. Ini untuk mendukung aku terus, ayo Bagja coba bangkit. Sampai sekarang ini aku sudah bisa menerima diriku sendiri. Berarti perjalanannya lumayan panjang ya, dari 2016 sempat merasa depresi sampai sekarang ini, tapi ini udah bisa terbilang sukses juga ya official Silang ya. Alhamdulillah. Makin banyak banget sebenarnya orang-orang yang pengen tahu tentang official Silang sendiri, terus tentang bahasa isyarat, makin banyak yang pengen belajar juga. Tentunya aku pengen tahu deh, ada gak sih rasa seneng dari Kakak banyak banget orang yang sebenarnya peduli dan juga emang pengen belajar tentang bahasa isyarat ini sendiri? Silang ini sebetulnya adalah startup teknologi platform untuk belajar bahasa isyarat. Karena banyak orang-orang yang bingung cara untuk berinteraksi dengan teman tuli itu seperti apa. Sebab kan tuli sebenarnya punya hak yang sama, termasuk juga dalam segi dunia pekerjaan, pendidikan, kesehatan. Tapi ada hambatannya, itu adalah komunikasi. Nah, Silang ini melihat dari masalah tersebut. Yang kedua, banyak orang-orang yang itu sibuk dengan mungkin dengan pekerjaannya, tidak mempunyai kesempatan untuk belajar. Silang itu melihat dari masalah tersebut, berarti kita memberikan pilihan jadwal yang fleksibel kepada mereka yang untuk belajar, untuk kenyamanan mereka juga. Nah yang ketiga, sekarang ini banyak tempat-tempat yang belajar kelas bahasa isyarat, tapi posisinya adalah jauh-jauh, lokasinya jauh-jauh. Kita fokusnya kemana? Yaitu kita fokus ke teknologi. Sebetulnya Silang itu menggunakan Zoom itu sebelum adanya COVID. Di tahun 2020 di bulan Februari itu kita sudah menggunakan Zoom. Tapi kebetulan COVID itu sedang menyebar di Indonesia. Jadi Zoom populer sekarang kan. Tapi sebelumnya kita sudah menggunakan Zoom tersebut.
Jadi kita secara belajar online, walaupun teman-teman berada di jauh-jauh, tapi kita masih bisa belajar dengan secara online. Seperti itu. Berarti itu adalah kebetulan yang sangat baik juga ya, berarti untuk officially silang juga ya. Ya, alhamdulillah. Oke, mau nanya deh, kalau kita ngomongin soal official silang ini sendiri kapan sih didirikan? Dan apa tujuan pendirian official silang ini sendiri? Sebetulnya silang itu sudah lama, dari tahun 2017, tapi namanya belum silang. Oke. Nah, kemudian berproses sampai di tahun 2019. Di tahun 2019 ini kita membuat nama silang. Kenapa silang? Kenapa silang? Karena silang itu kepanjangan dari sign language. Oh. Baru sadar? Baru sadar. Nah, itu Oke. sebabnya kita fokus di bahasa isyarat, pengembangan bahasa isyarat. Kita masih terus berusaha untuk scale up, untuk terus maju dan terus berkembang. Nah, sekarang alhamdulillah sudah banyak orang-orang yang aware tentang tuli dan tentang isyaratnya tersebut dengan melihat banyak orang yang daftar di silang, termasuk Kak Karin. Terima kasih. Memang anaknya suka belajar kayaknya. Nah, waktu itu kan kita akhirnya dipertemukan itu gara-gara video aku berbahasa isyarat juga waktu di laut, waktu di dalam air. Nah, itu tuh memang kalau di dalam air itu kita memang ada bahasa-bahasa isyarat simple yang kayak misalnya kayak gini trouble, terus Ya terakhirnya itu ya kayak patah hati ya. Terus kayak mungkin nunjukin kayak misalnya trouble-nya di mana, di bagian mana di tubuh kayak gitu-gitu. Tapi itu bahasa isyarat yang untuk kita, karena kan kita nggak bisa berkomunikasi di dalam air kan, nggak bisa pakai suara. Jadi kita harus pakai bahasa isyarat. Itu penting banget sih kalau di dalam air. Itu sebabnya bahasa isyarat itu bukan hanya untuk teman-teman tulis saja, tapi juga untuk teman-teman dengar. Yep. Contoh misalkan saat lagi menyelam, sekarang pun juga lagi COVID kan, lagi banyak yang isolasi di rumah. Nah, terus ada penghalangnya itu adalah kaca. Posisinya lagi berjauhan, kita nggak bisa berteriak. Nah, bisa menggunakan bahasa isyarat. Kebetulan mungkin ada dokter mempunyai pasien tuli. Nah, komunikasinya seperti apa? Yaitu bisa menggunakan bahasa isyarat. Tapi kalau misalkan orang dengar mungkin pakai HT ya. Tapi kalau untuk seperti situasi ini bisa menggunakan bahasa isyarat. Oke. Mungkin ini pertanyaan agak sedikit deep ya. Apa sih dan bagaimana perasaan Kak Bagja waktu pertama kali mengetahui bahwa Kak Bagja adalah seorang tuli? Perasaan apa yang Kakak dapatkan? Waktu itu betul-betul rasanya itu berat, depresi sekali. Kenapa? Karena aku ngerasa sebetulnya emang dulu tuh aku udah sulit untuk mendapatkan akses pendidikan di sekolah. Kedua, dibully sama teman-teman karena mungkin suaraku berbeda. Yang ketiga, kemudian aku selalu tertinggal dari materi sekolah. Saking banyaknya tekanan itu selama 12 tahun. Kemudian juga pas saat kuliah juga situasinya sama. Kemudian di 2016 itu saat posisi aku benar-benar tuli total, itu aku nggak sadar ya. Dulu masih bisa mendengar, tapi di saat tahun 2016 itu benar-benar jadi tuli total. Aku seperti ya berpikir sempat mau membunuh diri karena sudah lelah, udah capek. Kemudian orang tua juga terpisah jauh, bapak ibu juga terpisah jauh gitu. Aku bingung harus hidup seperti apa. Tapi ya alhamdulillah mungkin Tuhan seperti memberikan jalan kepadaku untuk ketemu dengan komunitas tuli. Di situ aku belajar banyak. Bagja, ayo semangat. Bukan masalah negatifnya aja. Jangan berpikir tentang negatifnya aja. Walaupun fokusnya bisa ke suara juga, jangan berfokus kepada pendengarannya saja atau hambatan pendengarannya saja, tapi kita bisa berisyarat. Itu masih bisa kita berisyarat. Nah, itu yang aku dapat dan aku pelajarin dari komunitas teman-teman tuli. Karena mungkin mereka pengalamannya bisa lebih berat dibandingkan aku. Tapi aku ngerasa ya bersyukur
Dan tapi aku jadi punya tanggung jawab nih, bagaimana caranya manfaat hak istimewaku ini atau mungkin ilmu-ilmu yang pernah aku pelajari untuk bisa membangun komunitas tuli itu. Ini yang sedang aku lakukan sekarang. Oke. Untuk apa? Yaitu berterima kasih kepada Tuhan sudah memberikan jalan kepada aku dan memberikan aku umur yang panjang. Maksudnya tidak jadi bunuh diri. Gila, Kak Bagja ini orangnya padahal kelihatannya happy banget, ceria banget. Tapi ternyata pernah ada masa lalu yang cukup kelam juga ya Kak, melewati semua itu. Gila-gila, tapi ada berkahnya juga, ada hikmahnya di mana Kak Bagja akhirnya bisa mendirikan official silang ini. Tapi pernah gak sih Kak, ada rasa penyesalan dalam diri, menyesali keadaan bahwa Kak Bagja adalah seorang tuli? Pasti ada, karena aku termasuk kelompok minoritas. Kelompok minoritas itu pasti ada beberapa yang rasa kesel karena berbeda dengan orang dengar yang mempunyai hak istimewa, hak privilege yang lebih baik dibandingkan tuli. Tapi aku melihat itu wajar. Yang penting apa? Aku sadar kalau aku kelompok minoritas. Yang aku butuhkan apa? Yaitu kolaborasi dengan orang-orang dengar yang sudah paham dengan teman-teman tuli ataupun bahasa isyarat. Itu sebabnya silang itu isinya bukan hanya orang tuli saja, tapi ada orang dengarnya. Karena kita itu berkolaborasi dan itu yang namanya inklusif. Nah, apa sih yang membuat Kak Bagja pengen banget memperjuangkan hak tuli? Padahal kan sebenarnya Kak Bagja nggak ada kewajiban untuk ya memperjuangkan komunitas tuli, bisa memperjuangkan diri sendiri. Tapi kenapa sih Kak Bagja sampai mau mendirikan official silang, terus juga mau meningkatkan derajat tuli gitu? Apa sih yang membuat Kak Bagja tergerak? Karena pertama kali itu aku merasa seperti punya utang budi sama komunitas tuli yang sudah memberikan aku pencerahan tentang identitas tuli. Itu yang membuat aku mau berjuang dan mau melakukan itu. Yang kedua, aku termasuk tuli. Apa yang aku perjuangkan itu nanti akan berhubungan dan berpengaruh bagaimana caranya aku kuliah, cara aku berkomunikasi dengan orang-orang tuli. Kalau misalkan Bisindo, kenapa Bisindo terus diadvokasi? Karena aku berharap bisa menjadi tempat untuk berkomunikasi. Sebab contohnya, kalau aku lihat di rumah sakit, dokter tidak bisa berisyarat. Oke, aku bawa juru bahasa isyarat, membantu menjelaskan permasalahan. Tolong dokter bisa berisyarat, karena ini penting. Kalau misalkan dokter bisa berisyarat, ada hak tuli untuk bisa menerima layanan kesehatan. Oke, dokter mau belajar bahasa isyarat. Berarti advokasiku ini ke dokter itu berpengaruh untuk komunitas tuli lainnya. Siapa tahu nanti ada tuli lain yang menjadi pasien dan ketemu dengan dokter tersebut. Tapi dokter ini sudah bisa berisyarat. Seperti itu. Jadi aku ngerasa seperti ada tanggung jawab besar di situ. Aku mengadvokasi untuk diri sendiri dan juga untuk advokasi untuk komunitas tuli di seluruh Indonesia. Tapi emang kalau di sekarang nih di rumah sakit tuh memang belum ada ya untuk kayak mungkin juru bahasa isyaratnya? Masih sedikit. Kalau aku lihat dari data itu 1:1000. 1 banding 100.000. 1 JBI atau 1 orang dengar yang bisa berbahasa isyarat dibanding 100.000 orang yang belum bisa berbahasa isyarat. Berarti itu perbedaannya jauh sekali. Iya, benar. Nah, terus mungkin teman-teman di rumah juga pada pengen tahu nih, sebenarnya ada berapa macam tuli sih gitu loh. Yang mungkin bisa dijelaskan. Tuli itu sebetulnya identitas, ya. Berarti mempunyai banyak variasinya. Tergantung mau fokusnya kemana. Kalau fokusnya ke cara komunikasi, ada 3. Yaitu pertama tuli yang berisyarat. Yang kedua itu ada tuli yang verbal.
Yang ketiga ada tuli yang bilingual atau mendapatkan 2 bahasa. Bisa berbahasa isyarat dan bisa verbal. Kalau aku posisinya ada di yang ketiga. Bilingual. Aku verbal bisa, isyarat juga bisa. Kok kenapa Bagja nggak bersuara? Kenapa? Karena teman-teman yang nonton itu akan ada juga teman-teman tuli yang nonton. Jadi aku memberikan informasi kepada mereka juga untuk teman-teman tuli semua. Kalau aku verbal itu akan fokusnya untuk orang dekat-dekat saja. Seperti orang tua ataupun sahabat dan lain-lainnya. Oke. Nah, ketiga ini banyak. Berarti kalau teman-teman semua nanti mungkin berpikir nih, kalau tuli itu ada yang berpikir tuli itu sama dengan bisu. Mungkin bisa mainnya lebih jauh lagi. Oke. Berarti mungkin bisa sign up di official Silang ya untuk belajar lebih banyak lagi tentang tuli dan juga bedanya dengan tunarungu dan masih banyak lagi sih kemarin yang aku pelajarin gitu kan. Nah, mungkin Ya, aku mau nanya lagi nih. Orang tuli kan dari tadi memang sering diucapkan identik dengan bahasa isyarat. Apa aja sih aturan-aturan bahasa isyarat yang ada di Indonesia? Terus disebut apakah bahasa isyarat di Indonesia? Untuk di Indonesia, bahasa isyaratnya namanya adalah Bisindo. Ini ya? Bisindo. Bahasa Bisindo. isyarat Indonesia. Bisindo seperti ini. Bahasa isyarat Indonesia. Di Indonesia cuma punya satu saja untuk bahasa isyarat, yaitu Bisindo. Tapi belum diresmikan secara nasional. Kita masih coba perjuangkan, semoga nanti bisa disahkan dan bisa masuk ke dalam undang-undang. Kedua, kalau mau belajar bahasa isyarat, yang penting apa? Yaitu adalah teman-teman belajar langsung dengan teman tulinya. Karena tuli itu adalah native signer. Karena mereka yang mempunyai bahasanya. Jadi kalau mau belajar bahasa isyarat, lebih baik langsung kepada tulinya. Kenapa orang dengar nggak boleh? Bukan yang nggak boleh, khawatir nanti akan miskomunikasi, mispersepsi. Contoh misalkan, mau buat konten, ngajar abjad, tapi sebetulnya kalau Bisindo B-nya seperti ini. Tapi orang yang baru belajar 1 hari B-nya seperti ini. Kebalik ya? Ya, kebalik. Itu sebabnya kita khawatirnya seperti itu. Oke. Bukan berarti nggak boleh, kecuali kalau orang dengar itu betul-betul sudah S2 atau S3 ahli di linguistik bahasa isyarat. Itu lain lagi ceritanya. Tapi kalau untuk situasi di Indonesia ini masih belum. Kalau di Amerika itu ada orang dengar yang bisa mengajarkannya. Tapi untuk mengajar bahasa isyarat tetap teman-teman tuli. Situasi di Indonesia masih belum. Perkembangannya masih belum. Mungkin 100 tahun ke depan mungkin siapa tahu nanti ada tuli ataupun orang dengar yang ahli linguistik bahasa isyarat. Itu berarti ada kuliahnya sendiri ya untuk bahasa isyarat tuh? Ada. Tapi kalau di Indonesia itu belum. Tapi kalau di Amerika ada. Aku berharap S2 itu aku ingin ambil di sana di Amerika karena ilmunya ilmu tentang isyarat, budaya tuli di situ banyak, lengkap. Nanti akan mau dibawa ke Indonesia dan coba disebarkan seperti itu. Amin, semoga tercapai. Amin. Cita-citanya juga nanti cepat tercapai lah ya, bisa S2 langsung linguistik di sana. Makin mantep lagi official Silang goes internasional ya. Nah, Kak Bagja pengen tahu deh bagaimana sih menurut Kak Bagja tentang budaya tuli di Indonesia? Apakah masyarakat udah menyadari dan justru atau malah memandang sebelah mata tentang budaya tuli? Mungkin sebelum aku menjawab itu, aku ingin bertanya sama Karin. Oke. Ada 2 tuli berpacaran nih misalkan. Yes. Terus ada teman dengar melihat tuli couples ini lagi berantem, berdebat menggunakan bahasa isyarat. Orang dengar ini melihat dan mau meleraikan dari perdebatan tersebut. Tapi sebetulnya ada cara yang lebih tepat yang tanpa harus menyentuh. Menurut Karin, kira-kira caranya seperti apa untuk melerai tuli yang berdebat tersebut tanpa menyentuh mereka? Oke.
Pertanyaannya bingung nih jawabnya. Apakah mungkin dengan ngasih sign language juga tapi nggak perlu bener, mungkin kayak stop gitu, apakah itu benar? Sebetulnya kalau Karin paham budaya tuli, cukup dengan mematikan lampu. Oh, oke. Sebab kan mereka berdebat dengan bahasa isyarat. Kalau lampunya dipadamkan, mereka akan stop nggak? Iya sih, bener-bener. Ya kan? Itu budaya tuli namanya. Sama seperti waktu itu kakak pernah ngajarin juga, kalau nggak salah, bagaimana di dalam satu kelas kalau misalnya berisik, nggak mau diem nih, terus gimana caranya biar mereka semua diem, berarti dengan lampu gitu. Ya, itu salah satu contoh budaya tuli. Oke. Masalahnya apa? Di situasi masyarakat Indonesia itu masih terfokuskan tentang pendengaran ataupun suara. Mereka berpikirnya itu selalu dan berasumsinya itu mereka tuli itu nggak bisa dan nggak bisa. Kalau mereka paham budaya tuli dengan cara kehidupan orang tuli, asumsi mereka itu bagaimana caranya, bukan nggak bisanya. Yap. Itu sebabnya kita sedang perjuangkan. Contoh misalkan, teman tuli itu dipanggil tuh nggak bisa mendengarkan dengan suara. Bukan nggak bisa, tapi cara memanggilnya teman-teman tuli itu dengan tepukan bahu. Atau kalau lagi posisinya jauh, di sebelahnya itu ada teman dengar, bisa panggil teman dengar itu untuk colek, panggil Bagja di sebelahnya. Bagja, dipanggil sama dia. Seperti itu caranya. Jadi masyarakat tuh masih belum terlalu sadar, tapi kita terus perjuangkan. Nah, ngomongin soal kesadaran nih tadi di Indonesia, bagaimana sih sekarang komunitas tuli terhadap pandemi? Apalagi kan sekarang kita harus pakai masker, komunitas tuli juga jadi nggak bisa baca bibir, kan jadinya susah. Nah itu apa sih sebenarnya, mungkin ada nggak sih solusi yang bisa dilakukan gitu loh di masa pandemi ini? Sebetulnya yang sulit itu bukan teman tuli, tapi teman dengar. Iya. Karena kan ada peraturan ya, mungkin di pesawat, di kereta, menggunakan masker dan tidak boleh ngobrol atau ngomong. Sebab takut menyebarkan. Tapi kita pernah nih seperti nyindir orang-orang dengar. Nah makanya belajar bahasa isyarat. Sebab teman-teman tuli kalau ngobrol tetap ngobrol aja, tapi tidak menggunakan suara. Kalau orang-orang dengar cuma bisa ngeliat doang. Loh, kok kayak seru banget ya. Tetap ngobrol gitu, menggunakan bahasa isyarat. Nah, seperti itu. Yang kedua, mungkin ada beberapa orang yang punya inovasi, yaitu masker transparan. Itu yang sedang dilakukan, tapi masih berproses. Karena kekurangannya apa? Tidak semua teman-teman tuli itu bisa membaca gerak bibir. Karena gerak bibir itu biasanya menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan Bisindo itu berbeda dengan bahasa Indonesia. Itu kesulitannya. Terus bagaimana caranya? Ya solusinya adalah bahasa isyarat tadi. COVID ya bukan tentang ekonomi, bukan tentang pekerjaan saja, tapi termasuk juga teman-teman tuli juga dapat kesulitan. Karena itu jadi dampak dari COVID. Pasti ada. Solusinya apa? Ya kita memperjuangkan dan mengkampanyekan untuk mengajak ayo belajar bahasa isyarat. Karena sebenarnya manfaatnya tuh banyak banget ya untuk belajar bahasa isyarat ini. Iya, betul. Nah, ngomongin soal bahasa isyarat. Nah, bahasa isyarat sendiri ini apakah di tiap negara berbeda kah? Dan apakah Kak Bagja misalnya, kalau misalnya berbeda nih bahasa isyarat di Indonesia sama bahasa isyarat di luar negeri nih. Misalnya Kak Bagja ketemu sama bule dari luar nih, dan dia juga adalah seorang tuli, tapi dia pakai bahasa isyarat dari negara dia. Apakah Kak Bagja bisa mengerti? Bisa. Oke, bahasa isyaratnya itu aku jelaskan satu-satu ya. Bahasa isyarat Indonesia dengan negara lain itu berbeda. Sama seperti bahasa lisan. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Inggris, ada bahasa Korea, Jepang, dan lain-lainnya. Isyarat juga sama, karena pengaruh dari tempat dan budaya. Contoh misalkan aku berkomunikasi sama tuli luar negeri.
menggunakan bahasa isyarat orang sana. Tapi bukan berarti aku paham isyaratnya, belum tentu. Tergantung. Kalau tuli di Indonesia ini mau belajar. Contoh misalkan di Amerika itu menggunakan apa, yaitu ASL atau American Sign Language. Kalau Bisindo itu kalau di Indonesia itu menggunakan Bisindo. ASL dengan Bisindo itu berbeda. Apakah teman tuli semua di Indonesia ini paham dengan ASL? Belum tentu. Ada tuli yang kuliah di sana, terus balik ke Indonesia. Kemudian tuli di Indonesia ini yang gak paham ASL, dibantu dengan juru bahasa isyarat. Dirubah ke Bisindo. Sebab JBI itu mungkin paham dengan ASL. Kalau aku sedikit paham dengan ASL. Itu bedanya. Contoh kalau misalkan Bisindo. Halo, nama saya Bagja. Aku dari Indonesia. Oke. Tapi kalau ASL, hello, my name is Bagja. I'm from Indonesia. Itu berbeda. Oh. Gerakannya itu dan ekspresinya itu berbeda. Oke, ngerti. Sama kayak misalnya ngomong kemarin waktu diajarin ngomong aku sayang kamu dan I love you. Ya, itu kalau yang I love you itu ASL yang seperti ini. I love you. Kenapa seperti ini? Sebab I love you. ILY. Jadi gini ya. Jadi seperti ini. I love you. Tapi kalau Indonesia sebetulnya ada. Aku cinta kamu. Simple ya kita. Sebab aku itu dari sini, dari dalam sini. Kalau kamu itu ada di depan saya. Jadi tinggal arah. Kalau bahasa Indonesia seperti aku cinta kamu. Oke. Jadi tinggal langsung seperti ini saja. Oke, aku pengen nanya deh. Ini mungkin kita sebentar lagi udah ke penghujung acara, tapi aku pengen nanya-nanya lagi nih lebih tentang official silang. Campaign-campaign apa sih yang sedang kalian canangkan atau kalian kerjakan saat ini? Sebetulnya silang itu ada campaign, namanya apa? #gue berani berisyarat. Itu tujuannya untuk apa nih? Karena masyarakat mungkin mau berinteraksi dengan komunitas tuli tapi masih takut. Seperti takut menyinggung, atau bingung belajar bahasa isyaratnya di mana, atau tempatnya terbatas dan lain-lainnya. Sebetulnya di tanggal 23 September kemarin itu kita sedang menyebarkan campaign menggunakan poster. Nah, poster ini bisa di-download. Untuk apa? Untuk membuat banner atau poster seperti ini. Dan kemudian difoto menggunakan handphone. Ataupun pakai handphone selfie itu bisa. Itu menunjukkan apa? Kalau teman-teman dengar itu berani berisyarat. Oke. Harapannya apa? Supaya Bisindo ini bisa disahkan seperti jadi lifestyle. Bukan untuk membantu komunikasi saja, tapi jadi tren untuk masyarakat. Itu yang lagi kita ingin kampanyekan. Nah, campaign ini sampai kapan? Sampai tanggal 3 Desember. Tepatnya di Hari Disabilitas Internasional. Berarti aku boleh ikut nih campaignnya? Boleh dong. Oke. Aku tunggu ya. Nanti berarti tapi aku pengen belajar lagi nih. Kita harus kelas bareng lagi sih nanti sama yang lain juga. Oke. Ya, betul. Nah, mungkin 3 pertanyaan terakhir. Yang pertama adalah apa sih keinginan Kak Bagja sebagai seorang tuli saat ini? Sebetulnya kalau dulu tuh aku tuh kayak minta dirubah menjadi dengar lagi. Tapi setelah ketemu dengan teman-teman tuli, harapan itu aku batalkan. Aku tetap ingin menjadi tuli. Kenapa? Karena tuli itu menurutku sudah menjadi kenyamanan. Sudah nyaman aku dengan tuli. Tidak mendengarkan bising-bising yang lain-lainnya. Harapanku sekarang itu apa? Yang pertama itu Bisindo disahkan menjadi bahasa nasional oleh pemerintah Indonesia. Contoh, karena negara belum mensahkan bahasa isyarat ini menjadi bahasa nasional. Indonesia ini tertinggal jauh. Kita lagi perjuangkan dan itu harapan. Yang kedua, semoga masyarakat melihat Bisindo ini bukan untuk membantu komunikasi saja, tapi juga untuk gaya hidup. Jadi bisa digunakan untuk teman dengar juga. Jadi
Mungkin Kak Karin mau ngobrol dengan temannya sesama bisa bahasa isyarat, teman-teman bisa menggunakan isyarat untuk ngobrolnya, tidak harus pakai verbal lagi atau suara lagi. Jadi itu seperti jadi pilihan untuk berkomunikasi. Itu sih yang aku harapkan, dan stigma-stigma yang muncul ini sudah terhapuskan. Nah, apalagi kan setahu aku tuh baru sekitar berapa hari yang lalu, 3 hari yang lalu kita memperingati Hari Bahasa Isyarat ya. Itu internasional ya Kak ya? Iya, betul. Betul sekali. Sebab aku jelaskan di September ini ya, ini adalah September bulan kesadaran tuli. Tujuannya apa? Untuk mengedukasi masyarakat tentang pentingnya berbahasa isyarat dan pengakuan komunitas tuli. Yang kedua, di tanggal 23 September kemarin itu adalah Hari Bahasa Isyarat Internasional. Itu seperti hari puncaknya. Tapi dari tanggal 20 sampai tanggal 26 itu adalah Pekan Tuli. Pekan Tuli Internasional. Sebetulnya bisa dibilang kalau September itu adalah seperti hari lebarannya orang-orang tuli. Oh, oke. Jadi dirayakan. Atau seperti kayak makan bersama, komunitas tuli ataupun dengar juga terlibat, saling ngobrol menggunakan bahasa isyarat semuanya. Itu di bulan September biasanya. Acaranya juga banyak. Banyak banget ya. Oke. Mungkin pertanyaan terakhir kali ya. Apa sih yang Kak Bagja mau sampein ke teman-teman di luar sana maupun juga teman-teman tuli? Mungkin ada pesan-pesan singkat dari Kak Bagja sebelum kita mengakhiri podcast ini mungkin? Oke, aku ingin menyampaikan apa? Yang pertama untuk teman dengar dan yang kedua untuk teman tuli. Untuk teman dengar, aku berharap tolong kalau mau belajar bahasa isyarat jangan teman-teman takut. Jangan takut untuk takut tersinggung kah atau yang lain. Jangan malu juga berinteraksi dengan teman-teman tuli. Tempat belajarnya itu banyak. Contoh misalkan silang, di silang pun bisa. Teman-teman tuli itu ramah semua kok. Mau, teman-teman yang mau belajar, kita justru senang. Yang kedua, untuk teman-teman tuli, tetap semangat. Mungkin kalian capek, lelah ya. Aduh, aku merinding sih sekarang nih. Sebab kalau aku lihat komunitas tuli itu sedang terus berjuang. Sebab lagi memperjuangkan hak dan karena mereka selalu terkena dampak diskriminasi. Dan kita berjuang bersama-sama. Kalau merasa terdiskriminasi, ayo bersama-sama kita mengadvokasi ke masyarakat dan mengedukasi mereka. Tetap semangat. Oke, thank you banget Kak Bagja. Tapi ini ada satu dua titipan mungkin kali ya. Pertanyaan dari netizen mungkin yang pengen nanya juga ke Kak Bagja. Kita tanyain kali ya. Pertanyaannya ada dari Ade Oreo. Kak Bagja, apakah saat bertemu seseorang yang tuli, haruskah bersikap simpati atau anggap biasa aja namun tetap sopan? Seperti apa tuh? Mungkin dia nanya seperti apa kita harus berkomunikasi atau seperti apa sih kita harus bersikap terhadap teman tuli? Sebetulnya saat ketemu teman-teman tuli itu seperti biasa aja, sama aja. Tapi mungkin ada beberapa hal yang harus teman-teman tahu. Contoh, saat ketemu dengan teman tuli harus eye contact. Tidak boleh memalingkan matanya. Itu artinya adalah memotong pembicaraan. Oh. Harus fokus. Sopan iya itu tergantung. Kalau teman deket ya mungkin udah biasa aja lah ya. Tapi kalau orang baru iya. Mungkin harus sopan dan lain-lainnya. Dan yang kedua, ditanyakan pilihan untuk berkomunikasinya seperti apa. Baik tulisankah, membaca gerak bibir, atau isyarat. Kalau teman-teman belum bisa bahasa isyarat, mungkin ada pilihannya dua ini tadi. Tulisan, chat, atau mungkin tadi baca gerak bibir secara perlahan. Tapi kan sekarang lagi situasi COVID ya, nggak mungkin karena orang-orang banyak menggunakan masker. Mungkin bisa menggunakan chat. Tapi ingat, tapi bisa diingat sambil belajar isyarat sama teman tulinya juga. Oke. Itu kesempatan loh. Bisa teman-teman ambil
belajar bahasa isyaratnya dari teman tuli. Les gratis ya. Nah, Iya betul. ada satu lagi nih mungkin dari Endorphin. Karin, coba deh minta nama isyaratmu ke teman-teman tuli. Itu kira-kira udah bisa dapat kapan tuh aku nama isyarat? Kalau mau dapat panggilan isyarat, caranya bagaimana? Itu sering ketemu teman-teman tuli. Oke. Kalau Karin, Kak Karin itu ada panggilan isyaratnya yang aku akan kasih, yaitu seperti ini. Gimana? Gini? Kak, inget nggak? Ini Kak. Ingat, gini kan? Kak, terus Karin. Oke, itu dia. Kenapa? Karena kalau aku lihat dulu banget tuh pernah foto, terus selalu seperti ini. Oke. Gayanya selalu seperti ini. Oke, jadi ini bahasa Kayak nama isyarat. kibasan rambut, tapi jadi dari sini. Dulu kalau nggak salah Oke. tuh aku ingat, jadi aku ngasih nama panggilan isyarat buat Kak Karin seperti ini. Halo, namaku Karin. Panggilan isyaratku seperti ini. Oke. Tapi kayaknya udah. Gimana? Aku mau suka. nerima? Aku suka. Berarti gini ya guys, nama isyarat aku seperti ini. Oke. Thank you banget Kak Bagja. Ini aku nggak jadi dites abjad kan? Aku kayaknya udah lupa deh. Jangan kasihan. Thank you banget Kak Bagja atas waktunya. Thank you juga buat official silang.id udah nyempetin waktu di sini. Ada teman-teman juga di belakang yang udah dari tadi nungguin, nontonin kita juga. Thank you ya. Hopefully dengan adanya kita podcast hari ini, kalian juga sebagai teman-teman dengar dan juga mungkin teman-teman tuli yang belum belajar bahasa isyarat bisa lebih peka lagi dan mungkin mau belajar bahasa isyarat juga. Nah, belajarnya di mana ya? Di official silang.id ya. Langsung aja sign up di mereka, bisa lihat di Instagramnya officialsilang.id. Thank you Kak Bagja atas waktunya. Thank you juga semuanya buat yang udah nonton. Jangan lupa kalian subscribe, like, komen di bawah. Nextnya aku harus undang siapa lagi orang-orang berpengaruh dan juga orang-orang seru yang bakal makin banyak lagi informasi dan juga edukasi yang akan kita pelajarin. Bye semuanya, thank you, see you on the next Pokari, bye.